Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Breaking News hari ini kembali menjumpai Anda Sabtu 30 September 2023 bersama saya Siti Nafisa. Sejumlah informasi seputar perkuliahan hari Senin kemarin 25 September 2023 dengan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita dengan dosen Bapak Adi. Oke, langsung saja pemirsa, informasi yang pertama yaitu definisi jurnalisme. Jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam bentuk surat kabar dan lainnya. Bersamanya dengan itu, wartawan disepadankan dengan kata jurnalis, yaitu orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam bentuk surat kabar dan lain sebagainya. Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab profesional yang mensyaratkan wartawannya melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik, tetapi mata itu harus mempunyai fokus suatu arah untuk mengawali pandangan. Sejarah jurnalisme Indonesia. Dunia jurnalistik Indonesia dibagi menjadi 3 golongan massa, yaitu jurnalistik kolonial, di mana jurnalistik ini dibangun oleh seorang Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat berita berbahasa Belanda yang bernama Bataviases Nouvelles. Yang kedua itu ada jurnalisme Cina, yaitu jurnalistik yang dirancang oleh orang keturunan Tionghoa di Indonesia menggunakan dan menerbitkan surat warta menjadi media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa di Indonesia. Yang ketiga ada jurnalisme nasional, yaitu jurnalistik yang didesain oleh anak bangsa orisinil Indonesia menjadi media perjuangan dan alat konvoi kemerdekaan di abad ke-20. Kemunculannya ini ditandai menggunakan ikatan jurnalis yang dinamakan Medan Priai dengan dipimpin oleh Tirto Hadisuryo atau yang lebih dikenal menjadi Raden Djikomono, komunikasi antar budaya. Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Regulasi menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang dimiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk mengikat umum. Tentang pers terdiri atas 21 pasal yang mencakup 52 ayat, termasuk pasal-pasal berdiri sendiri, yakni pasal yang tidak dilengkapi dengan ayat atau ayat-ayat pokok. Materi undang-undang ini dapat dikelompokkan ke dalam 7 bidang, yaitu asas fungsi dan hak pers, kewajiban dan peranan pers, kedudukan wartawan, hak dan kewajiban perusahaan pers, posisi dan fungsi dewan pers, peredaran pers asing, peran serta masyarakat dalam pers, dan tentang sanksi pidana. Kode etik jurnalistik berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada pasal 7 ayat 2 tentang diwajibkan untuk memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan batasan etika profesi jurnalis yang pelaksanaannya bergantung kepada hati dan nurani masing-masing wartawan. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Pasal 2 itu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal ketiganya, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan
permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Siti Nafisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.